Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kami yaitu Sam Waterproofing, channel yang khusus membahas seputar bocor pada rumah Anda, begitu ya. Terima kasih telah berkunjung ke channel kami. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Nah, rumah sering bocor saat hujan. Nah, ini teman-teman bisa coba trik dak beton ini. Nah, dijamin ampuh ya teman-teman ya. Masalah dak bocor biasanya paling sering nih, paling terasa atau paling kerasanya saat hujan ya teman-teman ya, hujan deras apalagi. Awalnya hanya rembes halus, lama-lama air menetes ke plafon. Nah, tembok ini jadi lembab yang pasti. Yang kedua, cat mengelupas. Bahkan nih muncul jamur hitam-hitam. Ini jamur berbahaya ya teman-teman, jangan disepelekan. Banyak pemilik rumah sudah berkali-kali memperbaiki, gonta-ganti tukang, tapi bocor tetap kembali. Faktanya, bocor saat hujan bukan cuma soal bahan ya, teman-teman, tapi soal teknik perbaikan yang tepat. Di video kali ini nih, kita akan menemukan trik dak beton yang jarang diterapkan, namun terbukti ampuh menghentikan bocor, begitu ya. Nah, ini kenapa sih dak beton bocor saat hujan? Nah, baik, akan sedikit kami jelaskan. Beberapa penyebab paling umum yaitu air hujan yang mengenang terlalu lama di dak. Nah, ini biasanya terlihat saat udah kering, udah cuaca udah terang. Coba deh, kalau nggak percaya teman-teman cek ke atas. Nanti ada kelihatan kok bekas-bekas kalau mengenang ada apa ya? Yang terlihat kok ada bedanya. Mengenang biasanya ada hitam-hitam itu ada biasanya itu air mengenang itu ya. Yang kedua ini retak rambut pada beton yang terbuka saat hujan. Ini pasti banyak lah kalau udah lama ini pasti ada retak rambut. Saya pastikan pasti ada. Mudah kayak apapun pasti ada retak rambut karena makan usia atau mungkin ada gempa. Kan ada ya, gempa kan ada bisa itu bisa merubah struktur bangunan bahkan bisa membuat retak. Nah, yang ke selanjutnya ini biasanya waterproofing lama sudah terlalu lama atau mungkin udah kan jangka waktu punya ada jangkanya ya teman-teman, tidak selamanya. Jadi ada yang setahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan ada yang 20 tahun. Tapi, nah karena kemakan usia tadi, jadi menyebabkan bocor. Perlu di waterproofing ulang gitu ya. Nah yang selanjutnya ini sambungan dak dan dinding tidak terlindungi. Banyak sekali nih sambungan antara dak dinding ini biasanya di pojokan. Kalau enggak antara sambungan dak lama dengan dak baru, biasanya kan ngecor harus selesai 1 hari ya, tapi ini tidak selesai mungkin karena ada kendala cuaca atau waktunya udah malam atau bagaimana, biasanya disambung besok hari. Nah ini ada biasanya ini bisa menyebabkan retak atau menyebabkan bocor. Nah yang terakhir ini biasanya kemiringan dak kurang ideal teman-teman. Jadi kalau dak teman-teman rata, ini kan biasanya mengenang ya. Kalau kemiringan, kalau dibikin dak rata, nah di mana rata ini rawan sekali ada genangan. Nah, lebih bagusnya ini dibikin miring gitu ya teman-teman ya. Mungkin ada selisih 1 sampai 2 cm sampai ujung sana ke ujung sana, dibikin saluran yang tepat, saluran pembuangannya pasti tidak. Tapi kan namanya borongan kan nggak mungkin ya teman-teman ya, kita ngontrol seluruh kemiringan, kayaknya lama juga pengajian kalau sesuai prosedur mah. Dimanapun pembangunan kalau sesuai prosedur diawasi benar-benar, itu hasilnya pasti pasti kurang lah, kurang maksimal. Banyak faktornya kok, mungkin karena tukangnya lelah atau bahan materialnya telat datang, macam-macam. Nggak mungkin kalau dibikin kemiringan. Nah, ini paling nantinya kalau udah ini ditelatin aja, ada sisain tukang 1 atau 2 waktu pengecoran dak, disuruh kemiringan benar-benar diukur tali. Apalagi kalau daknya lebar, pasti kan nggak sempat juga ya, berat juga, ya. Apalagi kalau daknya sampai 10 kali 10 itu ada 100 meter persegi, nah itu udah nggak mungkin. Kalau mungkin dak-dak masih ukuran 10 meter, 20 meter boleh lah kalau kemiringannya. Tapi kalau udah ratusan meter atau lagi gedung atau dak rumah sakit atau dak sekolah ini sepertinya jarang gitu ya. Solusinya apa nanti kalau teman-teman menggunakan jasa Sam Waterproofing? Nanti kan pasti ada genangan air nih. Nah nanti tim kami sudah paham kok, itu nanti akan dibikin namanya tali air. Apa sih tali itu? Kayak inilah boleh dikatakan bahasa awamnya sungai kecil tapi di atas untuk menghilangkan genangan air. Tujuannya apa sih? Biar tidak ada genangan di atas dak teman-teman. Jadi itu nanti apa sungai kecilnya atau tali airnya kami bikin ini dibobok ya teman-teman, dibobok sampai pertama kita gerinda dulu nih, baru kita bobok. Lebarnya kurang lebih 3 sampai 4 cm dan kedalaman 1 cm sampai 2 cm. Nah itu nanti kita arahkan
langsung ke saluran pembuangan. Jadi untuk resiko air mengenang di atas dak itu sangat kecil sekali, gitu ya teman-teman. Nah, untuk nomornya berapa sih kalau teman tidak sabar nih? Main langsung telepon boleh. Nomornya 0821 34358787. Nah, itu nomor tim kami atau CS kami. Nah, ini langsung teman-teman berbicara dengan saya, mau bisa melalui WA, telepon, atau yang lain-lain bisa. Oke ya, teman-teman ya. Nah, langsung aja, nggak usah ada malu-malu atau apa, langsung aja hubungi nomor kami yang tadi. Nah, ini ada trik dak beton yang jarang diterapkan tapi ampuh. Nah, biasanya ini fokus area rawan, bukan seluruh dak ya teman-teman ya. Kesalahan umum adalah melapisi seluruh dak tanpa prioritas. Area yang paling rawan bocor. Yang tadi sambungan dak dan dinding, sekitar pipa pembuangan, sudut dak, area yang bekas retakan lama. Nah, ini sangat sering kali terjadi. Nah, ini ada saran teman-teman. Nah, yang terbaik apa sih, pakai waterproofing apa? Nah, ini jika teman-teman menggunakan jasa kami, ini kami menggunakan aspal cair namanya teman-teman, aspal emulsion. Nah, ini sudah terbukti. Kenapa sih kami menggunakan aspal emulsion atau aspal cair ini tadi? Karena bahan ini sudah teruji teman-teman. Jadi sangat efektif sekali menutup retakan-retakan rambut. Nah, ini nanti kami jelaskan sedikit cara kerja tim kami ya. Jadi tim kami sebelum sebelum waterproofing, kami survei dulu, kami identifikasi masalahnya, kami cek dulu bocornya di mana. Biasanya kita lihat dari bawah nih, dari dak plafon atau dari bawah dak rumah teman-teman. Kita cek dulu bocornya di mana. Kan ada pasti titik-titik spotnya ya yang terlihat ya. Bisa itu di dinding atau di plafon atau dimanapun pasti kita kelihatan ya titik spotnya yang bocor di mana. Ada kan noda-noda hitam atau catnya gelembung, boleh lah macam-macam itu, nanti kami udah paham. Nah, itu kita cek dulu, baru kemudian langkah pertama biasanya itu kita namanya kita bersihkan atau cleaning dulu. Biasanya menggunakan mesin jet cleaner atau pakai sikat kawat, macam-macam lah metode. Tapi yang sering kami pakai menggunakan mesin jet cleaner. Jadi mesin jet cleaner ini mesin air tapi dengan kecepatan kekuatan yang gede gitu. Jadi nanti noda-noda itu lumut atau apa nanti pasti ke bawah. Nah, setelah itu kita pastikan cek dulu nih mana yang retak. Kan ada pilihan nih, kalau retak rambut nggak perlu di treatment. Cuma kalau retaknya gede, ini 1 cm atau setengah senti, itu pasti kami tambal dulu dengan menggunakan aspal cair. Nah, kita tambal, setelah itu baru kita spray atau kita kuas atau kita tumbahkan aspal cair itu ya di atasnya. Nah, itu pasti hasil nanti maksimal. Nah, itu ya teman-teman metodenya. Nah, setelah itu ada yang kurang nih. Nah, setelah itu sebelum diaplikasikan, nanti teman-teman ada injeksi beton namanya, injeksi dengan menggunakan aspal cair. Dan teman-teman semua tidak perlu khawatir, injeksi ini gratis ya. Tidak ada tambahan biaya maupun berapa titik pun yang kita injeksi tidak ada biaya alias gratis. Jadi teman-teman tidak perlu lagi ini nanti ada injeksi per titiknya berapa nih? Jangan-jangan mahal nih. Nah, gitu ya teman-teman ya. Tidak perlu khawatir, titiknya itu murah kok, nggak ada biaya. Itu bonus dari pekerjaan kami. Nah, kita pastikan nanti tembok-tembok teman-teman kan kalau udah makan usia, lah apa udah lama gitu kan pasti nanti ada yang kosong, ada yang kopong di dalam dak itu. Nah, tujuannya injeksi ini supaya yang kopong, yang menampung air itu kita pakai injeksi beton nanti ketutup rapat dan dak beton teman-temannya jadi maksimal merapatnya. Jadi nanti ada air nggak ada yang bisa masuk dan dipastikan nanti kalau udah injeksinya udah rata, umur bangunan teman-teman terutama dak betonnya akan lebih lama, gitu ya. Setelah kita pastikan injeksi udah kita benar-benar udah kita cek, baru kita aplikasikan aspal cair. Nanti bisa teman-teman bisa lihat lah. Setiap pekerjaan kami pasti ada dokumentasinya. Nah, buktinya apa sih? Buktinya salah satu yang video teman-teman yang dilihat ini. Nah, ini video background yang kami pakai ini adalah hasil dari testimoni asli pekerjaan teman-teman kami, yaitu teman-teman Sam Waterproofing. Yang mulai ada, nih teman-teman bisa lihat ya, dari awal video ya. Ada yang sedang mengerjakan dak beton, ada yang sedang mengerjakan atap genteng, entah itu atap galvalum, entah itu atap beton, entah itu atap seng atau atap lain pun. Nah, itu atap, nah intinya atap ya. Ada yang sedang mengerjakan dinding, pasti ada. Nah, ada yang mengerjakan dinding, yang teman-teman tidak perlu ragu lagi, dinding kami timnya udah profesional, tidak perlu menggunakan yang namanya staker dan lain-lain, ini udah menggunakan tali climbing gitu teman-teman, tidak perlu khawatir, ini tim kami sudah bersertifikat semua. Jadi nanti
takut jatuh atau apa, tidak perlu khawatir. Teman-teman nggak perlu khawatirkan masalah itu. Intinya nanti dinding teman-teman kita waterproofing dengan warna aspal cair gitu ya. Nah selanjutnya ini nanti udah di apa? Ada yang mengerjakan bahkan kami juga dipercaya mengerjakan beberapa kubah masjid yang sudah bocor atau sudah lama. Biasanya ada yang bahan dari apa namanya beton, ada yang dari GRC dan lain-lain. Tidak perlu khawatir, ini ada nanti kubah masjidnya juga kami waterproofing dan alhamdulillah banyak yang masjid kami yang sudah kerjakan tidak bocor lagi sampai sekarang. Nah itu mungkin ya karena berkat pengalaman yang kami kerjakan udah puluhan tahun nih, begitu ya. Jadi jangan ragu lagi, hubungi nomor kami secepatnya. Kami ulangi ya, 0821 3435 8787. Begitu, semoga teman-teman tidak bosan-bosan nih melihat video kami. Pembahasannya waterproofing itu lagi bocor ya. Iya, karena kami kan udah bergerak di bidang waterproofing ya teman-teman ya. Jadi urusan rumah serahkan pada ahlinya, gitu ya. Nah, mungkin teman-teman sibuk atau apa. Karena pasti kan nggak mungkin teman-teman udah capek nyari uang, suruh ngerjakan apa suruh lagi apa dapat kan nggak mungkin ya. Jadi teman-teman serahkan kepada ahlinya gitu ya, untuk harga dan lain masih bisa dibicarakan kok. Hubungi saja nomor yang tadi yang kami sebutkan. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya teman-teman ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.